Halo Sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Diingetin dulu untuk Sahabat UT, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Pola hidup yang sehat adalah impian semua orang, namun untuk menjaga kesehatan butuh konsisten. Salah satunya dengan berolahraga secara rutin yang pasti rutin dan teratur ya. Di podcaster kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan. Yang pasti Ika nggak sendiri di sini karena di podcaster kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya. Ada mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, wakil 1 Bujang Gadis UT Palembang 2022. Langsung saja kita kenalkan. Halo, ada Makmur. Halo Kak. Makmur Hendra Syaputra ya? Iya. Betul. Wakil 1 Bujang UT Palembang Palembang 2022. Oke. Kalau boleh tahu Makmur ini mahasiswa prodi apa? Makmur ini prodi Ilmu Administrasi Bisnis Kak. Ilmu Administrasi Bisnis itu di semester berapa? Sekarang sudah semester 5. Sudah semester 5 ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih alasannya Makmur ini mengambil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis? Jadi gini, sebelum masuk prodi Ilmu Administrasi Bisnis, sebelumnya kita itu udah punya bakat di dalam bidang bisnis gitu. Jadi untuk mengembangkan dalam bidang bisnis ini, saya kuliah di UT dengan memilih prodi Ilmu Administrasi Bisnis, ingin mengembangkan minat dan bakat saya gitu. Betul. Ya, artinya tujuan awal ya, Iya, tujuan benar awal sekali. ambil prodi itu karena emang sudah berkecimpungan di dunia Benar. bisnis gitu ya. Kalau boleh tahu bisnisnya apa sih? Bisnisnya itu Kak di bidang variasi motor gitu. Oh, di variasi motor. Itu produksi sendiri atau ambil dari luar untuk barangnya? Untuk produknya itu kita bikin sendiri atau produksi sendiri ya, produknya yang kita jual itu. Oke, itu kalau boleh tahu itu penjualannya itu secara offline atau secara online? Kalau untuk sekarang penjualannya itu melalui online gitu. Oh gitu. Mm-mm. Dulu offline ya? Kalau zaman dulu kita pakai offline karena adanya media sosial yang sangat meningkat sekarang dan juga ada e-commerce atau platform-platform yang sangat berpengaruh pada penjualan, kita ikut dalam platform tersebut. Jadi sekarang kita berjualan melalui online. Oh, jadi berjualan secara online. Ya, kalau boleh tahu itu berdirinya usaha itu di tahun berapa? Ini usahanya itu rumahan, Kak. Oh, usaha rumahan awalnya. Iya, di 2018 itu kita secara offline memperkenalkan perlahan-perlahan produk ini ke media sosial pertama kali, dan juga akhirnya terbentuklah ada toko online gitu sekarang. Jadi kita bisa berjualan melalui online. Betul. Jadi ya memang ya karena peningkatan teknologi yang semakin hari semakin canggih Benar ya. sekali ya. Jadi bisa membantu juga para usaha-usaha yang di luar sana gitu ya, yang membutuhkan apa ya istilahnya untuk mempromosikan ya. Benar. Betul. Nah, jadi kita kenalan dulu ya lebih dalam sama mereka. Ini kita kita pertegas lagi bahwa Makmur ini mahasiswa UT Administrasi Bisnis ya, dan sekarang itu memang sudah menjalankan bisnisnya. Jadi selain Bujang Gadis ya, wakil 1 Bujang Gadis, menjalankan bisnis juga. Benar sekali ya. Tapi kerja juga atau gimana? Kalau kerja enggak gitu. Karena fokusnya di bisnis tadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih kenalan juga sama Ria Fadila. Halo Kak. Halo, jadi Ria Fadila ini adalah wakil 1 Gadis UT Palembang 2022 ya. Awalnya mungkin nggak sampai ini ya, nggak saling kenal ya. Nggak saling kenal, bahkan nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Mungkin awalnya itu kenalan pas di Bujang Gadis ya, Iya, finalis Bujang Gadis. Finalis. Oke, jadi kita tanya dulu nih, kesan pertamanya gimana sih pas ngelihat Makmur gitu? Kesan pertama saya melihat kakak ini ya Kak ya, kayaknya komedian gitu. Komedian. Kocak seperti itu. gitu. Kalau Makmur awalnya ngeliat Ria gimana?
Melihat Ria ini seperti orang yang tegas gitu Kak, seperti wanita, enggak seperti wanita umumnya kan gemulai, tapi Ria ini seperti orang yang tegas gitu, pemberani ya, banget strong gitu ya, ya. kuat, cewek kuat gitu Kak. Oke, Hmm. cewek yang ini ya, apa yang kuat gitu Nah, ya. Oke, betul. Jadi, tapi memang sekarang sudah sedekat ini kan, sudah iya, saling mengenal ya, komunikasi terus, benar. saling apa bertukar informasi gitu Iya, ya. Kak, betul Jadi sekali. Ria Fadila ini selain mahasiswa UTPGSD ya, Iya, saya jurusan dari PGSD. betul. Jadi jurusan PGSD, apa semester berapa sih? Semester 3, Kak. Semester 3 ya. Jadi Ria ini guru PGSD, guru olahraga ya. Iya, Betul. Sudah berapa lama sih ngajar sebagai guru olahraga? kurang lebih 2 tahun, Kak, dari tahun 2020. Dari tahun 20. 2020. Heeh. Oke. Memang sebenarnya itu dari dulu pengen ya jadi guru olahraga. Karena saya suka olahraga ya, jadi otomatis saya juga suka anak kecil. Saya pilih aja nih menjadi guru olahraga. Ya, Oh, dan gitu. juga di sekolah butuh guru olahraga seperti itu. Guru. Oh gitu. Ya jangan salah loh, Makmur ini juga latar belakangnya juga hobi olahraga. Iya, benar sekali itu Kak. Iya, jadi pas ya. Mm-mm. Hari ini kita mengundang sama-sama yang hobinya olahraga Olahraga. gitu. Karena kebetulan juga bahasan kita ini mengenai olahraga Iya. gitu ya. Oke, ya jadi menjadi guru gitu ya. Terus dengar-dengar juga Ria ini kemarin juga sempat menang juara 1 lomba senam. Iya, Kak, benar sekali. Jadi waktu itu Mhm. ada lomba ya. Pertama sih itu lomba dari Dispora. Mhm. Nah, kami coba pertama kali sama tim-tim guru Mhm. ya di sana. Untuk lomba di sana belum rezeki. Oh, belum Ya, belum rezeki. rezeki kalau yang Dispora. Dan juga kami coba lagi, ada info lagi tuh. Ada info lagi lomba senam dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional. Jadi dari situ kami ikut lagi dong. Ya, jadi kalau misalnya kompetisi itu menang kalah udah biasa, Kak. Jadi kalau misalnya udah kalah kita harus coba lagi. Betul. Jangan patah semangatnya. Kita harus coba lagi, coba lagi. Dan untuk kali ini alhamdulillah kami meraih juara 1 senam kreasi dalam peringati Hari Kesehatan Nasional. Oke, juara 1 tingkat kota Kota ya. Tingkat kota, Iya. alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Jadi emang usaha itu tidak pernah ya Mengkhianati hasil. hasil. Iya, di sela-sela sibuk mengajar, kami juga sibuk untuk latihan Oke, gitu. kalau olahraga yang paling disukai olahraga apa nih? Permainan bola basket. Basket. Iya, Kalau Makmur basket. sendiri apa? Bola olahraganya? bola basket juga Kak sama. Basket juga? Iya. Sama. Jangan pernah ini nih, pernah satu tandem ya? pernah jadi tim lawan gitu? Belum Belum. pernah Belum sih, pernah baru kali ini ketemu Kak Makmur. Baru kali ini. Baru kali ini. Ya mungkin boleh deh dijadwalin gitu ya. Mungkin tim Ria sama tim Makmur gitu ya. Jadi Boleh. karena sama-sama suka main Iya. basket gitu ya. Oke, nanya dulu nih ke Ria. Ria kan sebagai guru olahraga gitu ya. Gimana sih apa aja sih gitu ya? Apa aja sih olahraga yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oke, kita mulai dari jogging dulu ya, Kak ya. Mhm. Jadi jogging ini olahraga yang ringan, yang mudah dilakukan, seperti lari-lari kecil ya, tidak butuh tempat yang luas ya. Di halaman rumah juga bisa kita lakukan jogging seperti itu. Oh, jadi dimulai dari olahraga lari-lari Lari kecil. kecil, iya, seperti juga aktivitas naik turun tangga seperti itu. Oh, jadi naik turun tangga itu bisa dikategorikan olahraga juga gitu ya? Tapi kalau misalnya dia punya tujuannya mau olahraga nih, Mhm. jadi dia mau pilih olahraga yang ringan, yaitu naik turun tangga. Kalau naik turun tangga kan biasanya aktivitas kita nih sehari-hari. Tapi kalau untuk olahraga itu kita fokuskan, kita punya target buat ke olahraganya, ke tujuannya. Oke, jadi ketujuan olahraganya Iya, gitu kita ya. pilih dulu. Oke, yang apa sih namanya kalau olahraga yang biasa dilakuin Ria sendiri apa tuh yang kehidupan sehari-hari? Oke, kalau dari Ria sendiri sih mulai dari 1 minggu sekali, 2 kali latihan basket, Kak. Dan juga di rumah juga Ria juga melakukan latihan seperti workout ya. Senam juga Ria juga lakukan di rumah. Oh, jadi senam itu setiap hari atau gimana? Setiap hari tuh enggak, paling 1 minggu tuh 3 kali. Itu pun kita selingin, Kak. Senam dulu misalnya hari ini, besoknya workout, besoknya olahraga kecil seperti jogging itu, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi di random ya. Random, iya. Oke, Makmur nih. Iya Kak. Kenapa sih kan Makmur ini suka olahraga juga kan? Benar sekali Kak. Kenapa sih kita itu harus berolahraga?
Jadi gini, kalau olahraga itu Kak sangat penting bagi tubuh kita. Pentingnya kenapa tuh? Penting banget karena olahraga itu sangat mengacu pada kesehatan. Mhm. Karena mengapa? Selain kesehatan juga, dengan olahraga ini dapat mencegah atau mengurangi rasa stres gitu Iya, Kak. betul Oh gitu. sekali. Jadi kalau lagi stres atau lagi putus gitu sama pacarnya olahraga, Iya. itu makmur ya. Itu makmur Benar ya. Kak, dia setuju sama pendapat Kak Makmur. Betul Iya. ya. Selain untuk kesehatan tubuh juga, olahraga berguna untuk kesehatan mental kita. Oh, kesehatan Iya. mental. Terus apa lagi tuh? Setelah itu Kak, kalau banyak nih anak-anak remaja nih kan, itu lagi masa-masa pertumbuhan ototnya, masa ototnya Kak ya. Dengan olahraga mereka juga bisa melakukan olahraga Kak, untuk meningkatkan masa ototnya. Nah, dan juga untuk orang yang sudah lanjut usia atau di umur 40, itu sangat penting Kak olahraga. Karena orang tua yang udah di atas umur 40 itu sangat rentan kena penyakit, apalagi penyakit tulang Kak. Jadi iya, jadi olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Oke, artinya olahraga itu harus kita laksanakan sejak dini ya. Iya. Bukan nunggu tua dulu baru olahraga gitu ya. Atau nunggu berumur dulu baru olahraga. Enggak ya. Enggak. Mungkin olahraga itu bisa kita ya sejak sekarang gitu ya. Apa ya, mungkin dimulai dari olahraga yang kecil-kecil Kecil-kecil dulu, gitu iya. ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin olahraga kan olahraga itu banyak ya macem-macemnya gitu ya. Mungkin dari yang olahraga beratnya Berat. sampai ringannya gitu ya. Oke deh, kalau dalam kehidupan sehari dulu, olahraga ringan itu ya seperti apa sih? Olahraga yang ringan itu seperti ya yang saya sebutkan pertama kali tadi, turun naik tangga, push up, jogging juga termasuk olahraga kecil. Seperti itu yang bisa- ringan. Yang ringan ya. Yang ringan. Ada yang lebih ringan lagi nggak? Soalnya baru nyoba nih, baru mau nyoba olahraga lagi gitu ya. Ada yang lebih ringan nggak sih biar mungkin bisa ini ya, kayak permainan yang sekarang itu kayaknya lagi booming banget. Iya, ada itu Kak yang lagi tren sekarang. Iya, apa sih Iya, namanya? Permainan- benar namanya. Yang tek-tek-tek Ya, Lato-lato. iya, benar sekali lato. Ya, jadi Lato-lato. iya, mikirnya juga gitu ya. Karena lato-lato ini kan kayaknya harus butuh keseimbangan juga ya. Kayaknya bisa juga ya. Bisa itu Benar, dikatakan Kak. olahraga Iya. Kak. Itu bisa jadi referensi olahraga nggak sih kalau menurut Rian nih sebagai guru olahraga? Iya bisa, karena kalau memainkan lato-lato sendiri kan butuh koordinasi antara mata dan tangan dan juga butuh keseimbangannya. Jadi dalam permainan ini kita harus benar-benar fokus, konsentrasi ya, dan manfaatnya juga kita dapatkan dari bermain lato-lato itu ya menggerakkan tangan, ya itu termasuk olahraga, iya. Permainan ringan ya, ya. olahraga ringan lah, menggerak-gerakkan tangan kan agar otot-ototnya tidak kaku seperti itu. Betul. Hendra, Makmur tahu ya lato-lato ya, Tahu, permainan yang tahu, lagi Kak. booming yang sekarang ini. Oh ya Kak ya. Tahu ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu sempet kayak penasaran gitu ya, mungkin sebelum booming banget gitu ya, kayak sempet aja terdengar lato-lato gitu. Lato-lato. Tapi kayak nggak terlalu kepo gitu ya. Yang puncak awalnya kepo itu kenapa sih orang-orang dewasa juga pada main lato-lato gitu loh. Jadi lato-lato itu ternyata bukan untuk anak-anak aja. Iya. Tapi ternyata orang dewasa Yang juga udah ikut bisa. memainkan itu gitu ya. Mungkin ada kemarin juga di salah satu berita juga ya, termasuk Bapak Jokowi juga sempat memainkan lato-lato itu Iya. ya. Saking penasarannya nih ya Ria ya, sebagai guru olahraga juga gitu ya. Ria sendiri sudah pernah mencoba main lato-lato Oh itu? sudah pernah Kak, tapi belum ahli. Belum begitu Belum mahir ahli, gitu ya. belum begitu Bawa mahir. nggak sih alat Bawa itu? dong. Bawa ya? Iya, lato-lato. Nah, ini nih. Coba saya pegang ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah gitu ya, yang belum tahu lato-lato, ini lato-lato nih namanya ya. Kalau kemarin kan Ika kebetulan belum sempat main ini nih, belum sempat main ini, cuman tahu aja, oh ternyata itu lato-lato yang sekarang lagi booming dan dimainkan juga oleh semua orang. Coba deh, kayaknya Makmur bisa deh main ini Ayo, nih Kak. lato-lato. Coba. Jadi gini Kak, kalau saya udah tahu alasan mengapa banyak orang ingin main lato-lato ini. Apa tuh? Lato-lato ini menguji kesabaran pertama kali. Kesabaran. Iya. Kenapa dikatain menguji Dan kesabaran? juga menguji dan juga menantang permainan lato-lato ini. Membuat kita penasaran. Meskipun kelihatannya simpel ya. Simpel main banget. lato. Kayaknya Iya. mudah, cuman kalau kita main gini, ini buat kita penasaran. Gagal nih, coba lagi. Gagal, gitu. coba. Karena setiap orang kalau udah main permainan, kalau udah berhasil mainnya, itu mudah bosan nggak? Oh iya. Jadi kalau kita ada uji tantangannya ini, kita jadi penasaran terus mencobanya Jadi sampai bisa. sampai gitu ya. bisa. Bisa. Jadi gini Kak, ini yang membuat kita menarik perhatian. Suaranya itu Kak, Oh, tek suara tek tek tek. gitu
gitu ya. Ada ciri khas ya Ada dari ciri suara khasnya, itu. iya. Ya, terus kalau untuk katanya nih, kata Ria ya. Kata Ria tuh lato-lato itu butuh konsentrasi. Iya Kak, benar sekali. Ya, terus katanya sangkut pautnya sama olahraga nih ya. Karena tadi melatih menggerak-gerakkan tangan Mm-mm. sama apa tadi? Keseimbangan. Keseimbangan, iya. Oke, coba deh butuh Ria yang main gimana? Ya, saya coba. Itu karena belum terlalu mahir Belum tadi ya. terlalu Iya, benar sekali. Karena baru mau Karena mencoba baru mau coba ya. gitu. Lihat kan, tren banget nih Oke. permainan ini. Oke, tapi kalau ini ya, kalau kita dengar-dengar nih ya, sebenarnya lato-lato ini tuh bisa juga loh, apa sih, dimainkan gitu ya sama anak-anak, tapi ada batasan usianya juga gitu ya. Aku nggak pernah main ini soalnya jadi nggak ngerti. Cuman tahu aja lato-lato Iya, gitu ya. lato-lato namanya. Kalau menurut ini nih, Makmur nih, ini apa sih manfaatnya gitu? Ada nggak sih dari sisi positifnya dari lato-lato ini permainan Untuk ini? ya baik, untuk segi positifnya kita ambil dari anak-anak kecil zaman sekarang aja, Kak. Mhm. Dimana saya terdengar di lingkungan saya sendiri aja, Kak. Banyak tuh anak-anak kecil bermain lato-lato ini. Dan saya perhatikan dengan adanya lato-lato ini, dengan naiknya trennya kembali lato-lato ini, Kak ya. Kembali, artinya iya. ini sudah Iya, dulu pernah. Di tahun 90 itu pernah trending juga permainan lato-lato ini. Dan di 2022 ini kembali lagi. muncul. Kembali lagi muncul. Nah, dengan adanya kembali lagi munculnya lato-lato ini, Kak ya. Mhm. Menurut pandangan Makmur sendiri ya, sebanyaknya banyak anak yang bermain lato-lato ini, jadi mengurangi Mhm. anak-anak kecil yang berlebihan main gadget. Mhm. Kan zaman sekarang gadget itu sangat pengaruh pesat kepada anak-anak zaman sekarang. Bahkan balita pun sekarang main gadget. Betul. Ya, Kita main gadget gimana? nonton YouTube gitu kan, atau nonton video. Iya. Nah, dengan adanya lato-lato ini, anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah banyak tuh bermain lato-lato ini. Jadi menguranginya berlebihan anak-anak sekarang yang bermain gadget. Oh, artinya mengalihkan. Iya, mengalihkan perhatian mereka. Iya, jadi memang banyak sih sekarang SD sudah dikasih handphone Iya, gitu benar ya. sekali. Jadi untuk mengurangi penggunaan gadget yang terlalu berlebihan Iya, gitu ya. benar. Jadi berpindahlah ke lato-lato ini Iya, gitu. Oke, itu kalau dari sisi positifnya ya. Benar. Tapi ada sisi negatifnya juga loh ternyata ya. Ada dong, Iya. Kak. Kalau untuk anak-anak jelas itu. Apa nih kalau dari Ria nih sisi negatifnya nih Sisi lato-lato? negatifnya, ini kan lato-lato ini berbahan keras ya. Mm-mm. Jadi bisa jadi misalnya mereka lagi main tuh dengan temannya, lalu ada konflik, ya Klik lempar. tarik lempar ke kepalanya. Nah, oh, bahayanya ya. Bahaya. Jadi permainan lato-lato ini juga harus butuh pengawasan Benar, dari benar, orang tua. benar. Betul. Iya. Jadi jangan apa ya, jangan sampai bermain sendiri ya. Iya, tentang permainan tradisional kan, Iya, nggak perlu awas dari orang tua. Ya takutnya nanti emosi. Emosi. Iya. Mas banget. Iya, keras itu. Nggak apa-apa benjol ya kak ya. Mau Bisa coba jadi. nggak? Ini juga selain itu mungkin bisa juga pecah sih kalau terlalu sering dimainkan ya. Iya. Mungkin bisa juga pecahannya mungkin kena mata gitu ya. Iya. Karena kan ini mental-mental kan. Iya. Mungkin kena mata iya. Jadi ya kita ambil dari segi positifnya aja ya, mungkin yang sudah dibilangin sama Makmur tadi ya. Positifnya ya mungkin anak-anak zaman sekarang jadi berkurang main handphone Ya, gitu menjauhkan handphone Iya. ya dari mereka. Betul, tapi kalau dari sisi negatifnya tadi kita jadiin pelajaran aja sih ya. Kalau misalkan untuk main-main ini jangan sampai nggak diawasin kalau untuk anak-anak kecil gitu ya. Terus juga jangan sampai terlalu kenceng atau ini ya terlalu lama memainkan ini karena itu nanti bisa pecah gitu ya. Iya. Oke deh, kayaknya kita Nanti kak, saya mau apa tuh? tambahin dulu. Jadi dari sisi negatifnya nih, dari suaranya aja, tek 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 gitu. Ini bisa mengganggu tetangga loh. Kalau misalnya ya, anak-anak rame-rame pada main lato-lato semua, terus tetangga sebelah berisik lah gitu kan. Jadi ini juga suaranya gitu, suara tek-teknya gitu mengganggu juga ya, mengganggu kesunyian ya. betul, Seperti itu. betul. Tapi memang bunyi suara ini buat kita terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang Iya. sekali ya. Iya, karena ini kan ada Ciri khasnya, Iya. suaranya. Iya, jadi yang awalnya kita nggak terlalu suka gitu ya Jadi suka, lato-lato ini, iya. jadi kayak penasaran. Penasaran ya. Betul. Suara sekali. apa itu? Oke, boleh kita tutup perbincangan lato-lato ini. Kayaknya disimpan dulu, takutnya nanti Makmurnya ngamuk malah dilemparin ke kita. Iya, disimpan Benjol dulu. dong. Iya. Nah, jadi karena kita lagi ngomongin olahraga ya,
banyak sih remaja-remaja sekarang itu kayaknya malas-malasan olahraga nih Ria ya. Kita nanyanya sama Bu Guru nih, karena lebih paham ya. Iya, gimana sih cara meningkatkan semangatnya remaja-remaja sekarang ini agar hobi berolahraga gitu? Oke, semangatnya ya. Kalau menurut Ria sih dari semangat yang udah saya lihat dari remaja-remaja ini pada suka semua ke olahraga. Pada suka semua. Iya, mulai dari jogging ya, apalagi jogging itu paling diminati oleh remaja. Tapi biasanya kalau udah jogging itu tetap makan. Tetap, Kak, makan tetap yang makan. berminyak-minyak. Iya. Tapi ada juga loh, Ria. Ada juga yang benar-benar. Iya, ada juga yang ternyata nggak suka, bukan nggak suka sih sebenarnya, kurang hobi gitu Kurang hobi. olahraga. Gimana sih cara meningkatkan semangatnya gitu? Harus ada motivasi kah gitu? Harus ada tujuan kah? Atau harus ada apa sih gitu? Oke, kalau kita lihat dari motivasi dan tujuannya, pasti olahraga itu mempunyai tujuan, yaitu untuk Kesehatan. kesehatan tubuh. Guru banget. Dan juga kesehatan mental kan. Jadi kalau misalnya nih bagi remaja-remaja yang stres ya seperti yang Kak Ika bilang tadi yang lagi putus cinta, ayo kita sama-sama jogging, kita olahraga, Jadi kita diajakin senam, apalagi senam itu seru banget Kak kalau senam aerobik, mulai dari kreasi itu senam. Oke, aku Enak juga sekali. suka loh kalau senam. Senam. Karena ya senam itu kita tinggal ikutin Ikutin gerakan aja, iya. gitu ya. Ada iringan musiknya Iya. seperti itu. Jadi Kalau- kita nambah semangat gitu. Kalau main basket kayaknya bukannya nggak suka atau nggak hobi, tapi ya beberapa kali coba nggak pernah masuk di Nah, sini. kalau basket itu ya gampang-gampang susah sih Kak. Iya. Nggak semua orang juga bisa Betul. bermain basket seperti itu. Jadi emang harus ada strategi untuk Strateginya basket, iya. ya. Butuh latihan-latihan khusus juga. Latihan Iya, khusus khusus. untuk basket sendiri. Basket sendiri. Kalau bulu tangkis Ria sudah pernah coba? Sudah Kak? Sudah juga. Sudah. Artinya juga sama ya. Sama. Harus juga butuh konsentrasi, Konsentrasi di situ di ya. situ. Betul sekali. Nah, Ria ya, karena tadi kita sudah bincang-bincang sama Makmur juga Iya. yang suka olahraga gitu ya. Terus ada sisi negatif sama positifnya dari Latu-Latu gitu ya. Dan semoga untuk sahabat UT yang sedang menonton video kita ya, video kita kali ini juga ambil aja gitu sisi positifnya dari podcaster kita kali ini gitu ya. Yang apa ya, yang negatifnya ya buang aja gitu ya. Oke deh. Terakhir deh, Ria boleh sapa dulu sahabat UT yang lagi nonton video ini dan untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk berolahraga gitu dengan caranya Ria sendiri. Karena kan biasanya kalau SD ya, ayo anak-anak kita olahraga pasti suka gitu kan, karena mereka itu biasanya hobi main di luar gitu ya. Tapi kalau dengan teman-teman sahabat UT yang lagi nonton gimana? Halo sahabat UT dimanapun kalian berada, pesan saya sih kalau untuk olahraga itu kalian jangan lupa ya, jadi harus tetap berolahraga minimal 10 menit dalam satu hari. Sesibuk apapun kalian, sebanyak apapun tugas kalian, kita harus tempatkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga. Betul sekali ya. Makmur ada nggak? Ini segmen terakhir kita deh, Iya. ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-temannya atau untuk sahabat UT yang lagi menonton video kita ini? Ada Kak? Ada, silakan. Halo sahabat UT, ada pesan saya untuk kalian semua. Apalagi untuk kalian yang memiliki berat badan yang sangat tinggi atau obesitas. Ayo, bergerak. Olahragalah. Luangkan waktu kalian 10-15 menit setiap pagi hari atau sore hari berolahraga. Ingat, kesehatan itu penting. Baik, kesehatan itu penting dan mahal. Iya, mahal sekali. Betul. Tak ternilai harganya. Nilai harganya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup nih. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, terima kasih untuk Makmur sama Ya. untuk Ria juga yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara kita hari ini podcaster dan sudah sharing ilmunya juga sebagai guru olahraga, sebagai orang yang suka olahraga gitu ya. Dan silakan aja untuk teman-teman yang suka olahraga juga boleh diikutin jejak-jejaknya. Mungkin ada olahraga-olahraga yang sudah disebutin tadi bisa dicoba mulai besok ya, mungkin supaya bisa semangat atau juga bisa menjaga kesehatan lah ya istilahnya. Dan sekian podcaster kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menonton program-program kami di channel YouTube UT Palembang ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Saya Ika Sandia Putri. Saya Ria Fadila. Saya Makmur Hendra Saputra. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.